Mari jemaat, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Benar Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Roh Kudus, bicara pada hati kami. Gerakan hati kami kemana Engkau mau. Kami milik-Mu Tuhan. Beracaral pada hati setiap kami pagi hari ini, bajak tanah hati kami untuk menerima Injil yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Hari ini kita masuk tema baru karena kita sudah masuk bulan Desember. Boleh tampilkan slide-nya? Hari ini tema bulan ini dan tema Natal kita acara nanti tanggal 18 Desember kita ada perayaan Natal di tempat ini. Jadi ibadah tidak diadakan pagi hari tanggal 18 tetapi akan kita adakan sore hari jam 5 tepat. Ya karena kita akan adakan perayaan Natal gitu ya saudara, seperti biasa setiap tahun kita ada perayaan Natal. Perayaan Natal JKI Providensia bukan tanggal 25 tapi tanggal 18 ya. Tanggal 25 akan tetap ada ibadah, hanya pagi hari, bukan ibadah perayaan tetapi ibadah biasa, ibadah umum, ibadah Natal biasa saudara ya. Jadi perayaan nanti akan ada drama, tari-tarian, itu nanti tanggal 18 sore jam 5 sore ya. Kalau saudara mau ikut, kalau nggak salah semua harus daftar terlebih dahulu supaya kita bisa mempersiapkan konsumsinya dengan tepat. Pastikan saudara semua sudah mendaftar kepada Vina ya, kalau nggak salah ya, daftarnya ke Vina ya. Mohon juga mendaftarkannya kalau bisa keluarga Anda dulu, jangan kerabat-kerabatnya semua didaftarin, masing-masing harus daftar per keluarga masing-masing. Jangan, Anda nggak bisa daftarin keluarga tetangga Anda segala macam, karena saudara kalau boleh lihat kanan kiri jemaat kita saja udah banyak gitu kan saudara. Kalau tambah tamu-tamu
punya masalah, saya mau bilang Allah tidak baru buat solusi ketika Anda berdoa. Bahkan sebelum Anda mengalami permasalahan yang Anda hari ini alami, Allah sudah terlebih dahulu punya solusinya. Yang merasa Tuhan itu ajaib boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Jadi nativity scene ini adalah kepingan gambar saja. Walaupun ini adalah gambar yang signifikan. Tetapi ini kepingan gambar dari apa yang sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum dunia fondasinya dijadikan. Bahwa jauh sebelum dunia fondasi dijadikan, Allah sudah memikirkan Anda. Firman Allah berkata bahkan ketika dia ada di kayu salib mati bagi Anda dan saya, yang ada di pikirannya adalah Anda. Dia berpikir bahwa hari ini harga yang aku bayar akan membuat hidup Anda dan saya jauh lebih diberkati, jauh lebih bahagia. Karena Anda hidup di dalam anugerah yang Yesus bayar di kayu salib. Karena itu ayat berkata, for the joy set before him. Karena sukacita yang ada di pikirannya ketika dia digantung kayu salib. Dia endure the cross, dia bertahan di kayu salib. Dia bertahan. Ya. Bahkan kalau saudara masih ingat kitab Matius memulai cerita Natal dari silsilah. Natal tahun lalu saya bahas ya. Dan silsilah Yesus isinya orang-orang yang hancur-hancur semua. Ya, kalau saya jadi Mesias harusnya lahir dari generasi orang-orang kudus semua dong. Ya, harusnya kalau kita pilih dari anak presiden yang lurus dari dulu ya kan ya. Tapi kalau Anda lihat silsilah Yesus ada pelacur di situ. Ada hasil incest, bapak tidur sama anak, emang menantu. Nah, ya, ada kan? Nah, Anda pikir itu bukan silsilah Yesus, itu silsilah Yesus. Jadi saudara mau bilang, silsilah Yesus isinya orang-orang yang keluarganya berantakan semua. Keluarganya hancur belur. Gitu kan. Dengan kata lain, Yesus sudah bilang, silsilah gua lebih buruk dari kalian semua. Ya. Intinya apa? Masih selalu ada harapan bagi Anda dan saya, masih selalu ada harapan. Natal bicara soal pengharapan, selalu bicara seperti itu. Ya. Saudara, saya suka Zakaria dan Elizabeth karena satu hal. Kalau kita bercerita tentang Zakaria dan Elizabeth dulu. Yang saya suka dari kedua pasangan ini adalah mereka itu punya konsistensi. Kita nggak tahu banyak tentang mereka, yang kita tahu mereka ini sudah tua, mandul, ya, apalagi baik, karakternya tidak bercacat. Demikian, mereka adalah seorang imam. Garis keturunan keluarganya imam, begitu kan? Zakaria ini seorang imam. Kalau kita ngelihat saudara, yang saya suka dari mereka itu punya kesetiaan. Bertahun-tahun selalu datang ke gereja, konsisten dalam pelayanannya. Bukan cuma punya intensitas, tapi dia punya konsistensi. Bertahun-tahun walaupun tidak kunjung menerima janji Tuhan, mereka tetap konsisten dalam pelayanan mereka terhadap Tuhan. Betul nggak? Itu yang kita lihat, pelajari dari mereka. Saudara, konsisten itu sangat saya sukai. Dan saudara mesti tahu bahwa ketika Gabriel berbicara kepada Zakaria, itu sendiri adalah tindakan fenomena yang ajaib di zaman sejarahnya Israel. Karena Anda harus tahu bahwa sebelum perjanjian baru dicatat, ya saudara ya, Allah sudah tidak lagi berbicara kepada nabinya selama 400 tahun. Jadi sejak terakhir kali Allah berbicara kepada seorang nabi, setelah itu terjadi yang orang teolog berkata 400 tahun kesunyian. Karena sama sekali tidak ada suara Allah. Kalau Anda lihat perjanjian lama kan banyak nubuatan dari para nabi, betul nggak? Suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Sebelum Zakaria dapat pesan Gabriel, saudara, sebenarnya sudah 400 tahun Israel dicuekin sama Tuhan. Kalau orang suka sebut 400 tahun kesunyian, 400 years of silence. Jadi ketika Gabriel berbicara kepada Zakaria, ini adalah fenomena. Karena sudah 400 tahun sama sekali Tuhan tidak mau berbicara kepada nabinya. Banyak para nabi yang sudah berdoa kepada Tuhan, sama sekali tidak ada suara dari surga. Surga seperti bungkam mulut dan tidak mau berbicara selama 400 tahun. Akibatnya orang Israel luntang-lantung, betul nggak saudara? Hancur-hancuran, kondisi Israel sekarang sudah dijajah sama bangsa Roma. Ketika ini terjadi. Nah, ketika Zakaria masuk, Gabriel berbicara, surga memecah kesunyiannya setelah 400 tahun. Untuk memberitakan apa? Musim yang baru telah tiba. Zaman yang baru telah tiba.
Makanya kita pindah dari perjanjian lama kepada perjanjian yang baru. Itu dipecah oleh suara Gabriel bukan kepada Maria dulu, tapi kepada Zakaria. Kepada Zakaria. Saudara, kata Zakaria, nama Zakaria artinya Tuhan mengingat. Keren kan? Zakaria artinya God remembers. Elizabeth artinya apa? His promise, janjinya. Elizabeth. Jadi kalau Anda bilang Zakaria dan Elizabeth itu dua pasang ya, sepasang yang kalau namanya digabungkan menjadi sebuah deklarasi loh. Tuhan ingat janjinya. Tuhan ingat janjinya, itu kan keren. Jadi kalau misalnya dia datang ke sebuah tempat, itu seperti kehadiran mereka berdua aja bisa berbicara kepada orang lain. Tuhan ingat janjinya, Tuhan ingat janjinya. Itu pasang keren tuh. Zakaria Elizabeth, Tuhan mengingat janjinya. Tapi yang adalah menurut saya, gimana ya? Kontras atau saya bilang yang ironisnya. Nama mereka mewakili bahwa mereka percaya Tuhan mengingat janjinya. Tetapi sudah bertahun-tahun lamanya janji Tuhan tidak kunjung datang dalam hidup mereka. Mereka mau punya anak gak datang-datang. Coba bayangkan kalau Anda jadi mereka stres gak sih? Stres loh. Betul ya? Sudah usianya sangat tua, Alkitab mencatat seperti itu. Saudara, kalau kita bicara sedikit tentang usia. Usia itu menurut saya ada dua bagian. Ada usia kronologis, itu bicara soal umur, ya. Makin tua gitu kan. Tapi ada juga usia psikologis. Artinya apa? Saya kenal banyak orang yang usianya udah lebih tua dari saya dan sebagian besar dari Anda, tetapi jiwanya masih sangat muda. Jadi secara psikolog, dia ini masih muda. Walaupun secara kronologis usianya udah tua. Tapi saya juga kenal banyak anak muda yang usianya masih sangat muda, tapi psikolognya udah tua. Ya, jiwanya udah tua bener. Kayaknya udah gak ada gairah hidup, gitu kan saudara. Ada gak? Pernah gak ketemu anak muda kayak gitu? Lesu, loyo, kayak gak ada semangat hidup gitu kan. Lu tua bener, ibaratnya gitu kan. Nah saudara, Alkitab kalau kita lihat, saya suka bagaimana Gabriel mendatangi kedua generasi ini. Generasi Zakaria dan generasi Maria. Zakaria melambangkan generasi tua. Sementara Maria itu usianya masih belasan, di bawah 15. Bahkan dipercaya Maria itu masih sekitar 12 tahun. Saudara, masih sangat muda. Dan Tuhan mendatangi kedua generasi ini yang sudah sangat tua dan yang masih sangat muda. Saya suka bagaimana perjanjian baru, pergerakan Allah yang baru, ya, terobosan yang baru dari surga, pesan yang baru dari surga dimulai dari pertemuannya dua generasi ini. Saudara, ironis kalau Alkitab melihat bahwa usia sebenarnya adalah sebuah ranah di mana kedua generasi bisa bergabung, tetapi sekarang kita ngelihat usia selalu jadi faktor pemisah dimanapun ada. Usia selalu menjadi sebuah gap yang orang tua, yang anak-anak. Kita melihat bahwa dunia ini memang memisahkan, seolah-olah yang tua punya dunianya sendiri, yang anak muda punya dunianya sendiri. Yang orang tuanya punya agenda sendiri, sementara yang muda punya agendanya sendiri. Tetapi tidak demikian bagi Alkitab. Usia sebenarnya adalah platform di mana keduanya bisa digabungkan mencapai sebuah terobosan yang baru. Saya mau bilang kalau kita mau rindu melihat pergerakan Allah di tempat ini, saudara harus ada percampuran antara dua generasi. Sering kalau orang datang ke tempat ini ngelihat pendetanya muda kayak saya, ini gereja anak muda. Dia nggak lihat sebelah kanan kirinya. Saudara, isinya bukan anak-anak muda semua. Ada campur anak muda dan orang tua. Dan memang seharusnya demikian. Saudara, harusnya pergerakan Allah adalah percampuran di mana ada generasi muda yang sadar bahwa dia memerlukan hikmat generasi tua. Dan juga orang tua yang menyadari bahwa dia juga tetap perlu hikmat generasi muda. Saudara pikir orang muda gak punya hikmat? Punya. Kesombongan dari kedua belah pihak yang membuat kedua generasi ini tidak bisa bekerja sama. Sementara kerajaan Allah punya rencana di mana kedua generasi ini bercampur. Saudara, saya mau bilang, masih ingat Musa dan Yosua? Musa menggambarkan orang tua, Yosua menggambarkan generasi muda. Saya mau tanya, ketika mereka berperang melawan Amalek, tanpa pedangnya Yosua, Musa tidak akan menang. Berarti Musa perlu Yosua nggak? Perlu. Tetapi tanpa tongkat Musa yang diangkat terus-menerus, Yosua juga tidak akan menang.
Saya mau bilang, generasi muda perlu generasi tua, tetapi generasi tua juga sangat memerlukan generasi muda. Kita bisa saling belajar dari satu sama lain. Dan ini rencana Allah. Perjanjian baru dimulai ketika Allah berbicara secara khusus spesifik kepada dua generasi. Dua orang yang mewakili dua generasi yang berbeda. Saudara. Ya, mengerti, katakan amin. Ya. Saudara, kalau kita bicara sedikit soal usia, menurut Anda usia itu tua apa muda dilihat dari mana sih? Ya. Kalau kita manusia menilai usia tua dan muda dari banyak hal. Tapi itu nggak penting menurut saya. Yang paling penting kita mau lihat Alkitab menilai usia tua dan muda tuh dari mana sih sebenarnya? Karena Tuhan tidak melihat umur loh. Anda jangan pikir Anda di surga, umur lo berapa? Nggak ditanya umurnya. Karena umur kita nggak signifikan di surga. Surga tidak, gara-gara kamu lebih tua dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pas masuk ke surga kan usianya 33. Ya, gara-gara kamu lebih tua dari Tuhan Yesus, mereka hormat-hormat sama Anda, tidak. Karena surga tidak melihat umur, maaf. Bagi surga, umur tidak relevan. Karena surga itu sebuah dimensi tanpa waktu. Saudara. Jadi, surga juga menilai adanya yang tua, tetapi tidak dinilai dari umur. Saudara. Saudara, saya mau tanya, ketuaan yang namanya tua, menjadi rapuh, menjadi lusuh gitu kan, maksud lusuh gimana? Menjadi kehilangan energi dan semangat. Sebenarnya dinilai dari mana sih? Kalau saudara mau tahu, kunci rahasianya di sini. Bagi kerajaan Allah, seseorang yang dianggap sudah tua dan kehilangan kekuatannya, bukan karena umurnya bertambah. Karena banyak jenderal Tuhan yang usianya sudah sangat tua, tetapi masih penuh dengan pengurapan. Betul nggak? Ya. Jadi surga bukan menilai usia dari umur. Tetapi bagi surga yang disebut orang tua, yang disebut orang yang sudah kehilangan kekuatannya, yang disebut sebagai orang yang sudah kehilangan gairahnya, adalah orang yang sudah tidak lagi punya mata terbuka bagi keajaiban. Kalau saya bilang orang yang sudah sangat apatis, orang yang sudah sangat dingin, sudah tidak punya gairah, itu buat surga adalah orang-orang yang sudah kehilangan kekuatannya. Karena di dalam kerajaan Allah, detik Anda kehilangan mata yang berbinar-binar, bagi kerajaan surga, detik seseorang sudah tidak punya gairah, hatinya sudah tidak penuh dengan kekaguman, matanya sudah tidak bisa mencari keajaiban. Detik orang itu kehilangan kekagumannya, orang itu sebenarnya sudah kehilangan segalanya. Karena dalam kerajaan Allah, bahkan yang muda dan yang tua pun memerlukan satu, apa? Wonder. Wonder dalam hati seseorang membuat seseorang masih bisa berkata begini, di dalam segala yang dialami, dia masih bisa angkat tangan dan berkata, ku kagum hormat akan engkau. Orang yang sudah kehilangan kekaguman, bisa gak nyanyi itu? Bisa. Tetapi ketika nyanyi, udah gak ada hidup yang keluar. Ku kagum hormat akan engkau. Tetapi ketika hatinya hidup, sekalipun dia sedang melewati lembah kekelaman, dia tetap bisa berhenti dan berkata, Tuhan, aku kagum sama pekerjaanmu. Makanya saya bilang, bukan masalah usia. Anak muda juga, saudara jangan pikir anak muda selalu penuh dengan gairah. Ada anak muda yang ketika nyanyi, ku kagum, ada. Berarti di hadapan surga dua-duanya jiwanya sama tua, sudah kehilangan rasa kagumnya, sudah kehilangan gairahnya. Betul gak saudara? Nah ini yang surga mau, adalah supaya hidup kita terus punya kekaguman. Saudara nangkep gak? Sampai sini bisa ikuti saya ya. Karena bagi surga kekaguman, hati yang penuh kekaguman, hati yang penuh keheranan, itu kunci untuk segala-galanya. Kalau Anda kehilangan itu, saya mau bilang Anda telah kehilangan segalanya. Saudara masih ingat cerita ketika murid-murid Yesus mengusir anak-anak kecil di hadapan Yesus? Pergi-pergi lu, ganggu aja. Terus Yesus bilang apa? Enak aja lu ngusir-usir orang gitu kan, kurang lebih gitu kan. Terus Yesus bilang, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Yesus bilang, ini kunci loh. Siapa mau masuk kerajaan Allah? Ya kan? Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak bisa jadi seperti anak kecil ini, kamu gak bisa punya kerajaan Allah. Tunggu pastor,
ini kayaknya kontras nih pastor. Paulus pernah berkata begini, jangan kamu kekanak-kanakan, kamu harus meninggalkan sifat kanak-kanakmu, kamu harus meninggalkan tingkah laku kanak-kanakmu. Kok kayaknya bertolak belakang pastor. Jadi yang benar mana? Yesus bilang kamu harus ke anak kecil. Paulus bilang kamu gak boleh kekanak-kanakan. Jadi yang benar yang mana? Saudara, saya mau jelaskan begini, karena memang Petrus bilang, kalau kamu sudah dewasa, kamu harus tinggalkan masa anak-anak itu. Kamu harus tinggalkan sifat kekanak-kanakanmu, perkataanmu yang penuh dengan kekanak-kanakan, itu harus ditinggalkan. Tapi Yesus bilang, kamu harus jadi seperti anak kecil untuk masuk kerajaan Allah. Nah, saya jelaskan, ini sebenarnya bukan kontradiksi. Saya jelaskan sebenarnya begini, saudara. Tadi ya kita bahas, menua dalam kerajaan Allah bukan bicara soal usia, tetapi ketika kita mulai kehilangan hati yang penuh dengan kekaguman. Nah saudara, saya jelaskan apa yang Yesus bahas dan apa yang Paulus bahas. Sebenarnya begini, yang Paulus bilang, yang kita tidak boleh adalah menjadi childish, atau kekanak-kanakan, atau ketidakdewasaan. Sementara Yesus berkata kamu harus jadi seperti anak-anak, dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata childlike. Nah ini beda. Dalam Indonesianya kita dua-duanya sama. Kamu jangan kekanak-kanakan, jangan seperti anak kecil. Paulus juga bilang lu gak boleh kayak anak kecil gitu kan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya menggunakan dua sifat kata yang berbeda. Yang satu childish, menunjukkan sifat ketidakdewasaan seseorang. Pernah gak ketemu orang yang udah gede usianya tapi kayak bayi gede, ya, childish, kekanak-kanakan, apa aja ngambek, ya kan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit, wah udah kayak anak kecil lah pokoknya sifatnya, pernah nggak ketemu? Nah itu childish, beda dengan childlike. Childlike itu sifat anak-anak yang kalau Anda bawa ke Dufan, coba lihat pertama kali anak-anak dibawa ke Dufan, matanya kayak gimana? Coba lihat orang dewasa dibawa ke Dufan, matanya gimana? Yang hilang apa? Kekagumannya. Saudara, coba Anda bawa anak nonton, misalnya nonton Home Alone, pernah nggak sih di sini zaman dulu nonton Home Alone zaman dulu, ya kan? Kalau Anda nonton Home Alone sebagai anak kecil dulu, saya ketika nonton saya nonton Home Alone, yang saya ingat adalah di hati saya bertanya, wih kayaknya enak ya, kalau saya sendirian di rumah saya boleh nggak begitu, enak nggak? Yang kita nonton penuh dengan wow. Coba kalau Anda orang dewasa nonton Home Alone, mikirnya apa? Gila tuh orang punya rumah gede banget, gajinya berapa duit ya? Itu bisa berapa? Ya nggak, saudara, kita mikirnya langsung uangnya lah, berapa duitnya lah, penghasilannya. Ini anak bandel banget, gimana cara disiplinnya? Bener nggak? Kalau anak kecil ngeliatnya gimana? Seru banget nih. Bedanya apa saudara? Ini Tuhan bilang kalau kamu sekalipun sudah dewasa, yang tidak boleh hilang untuk mau masuk kerajaan Allah, dikatakan apa? Hati yang penuh kekaguman. Hati yang penuh keheranan. Keheranan tuh gini, Tuhan gue tuh heran, lu tuh hebat banget, lu tuh baik banget. Sekalipun Anda ngalamin di mana Anda baru dipecat, hati childlike masih bisa berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sedang persiapkan yang baru nih, apa lagi nih, seru nih. Saudara ngerti gak sih? Dia masih bisa melihat bahwa Allah masih bisa bergerak. Tapi detik Anda kehilangan hati yang penuh keheranan, sisa hidup itu seperti cuman menelan pil pahit, saudara. Betul gak saudara? Ya. Ini perbedaannya. Coba lihat saudara, kalau Anda dengar anak-anak diceritain dongeng. Matanya, wah gak pernah saya dengar. Saudara, kalau Anda dengar dongeng, apapun ya, dongeng apapun, biasanya semua dongeng tuh punya syarat, betul gak? Harus begini, baru begini, kalau enggak kamu kena kutukan gitu segala macam kan, ya kan? Saudara perhatikan, anak-anak nggak pernah nanya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Kok bisa begitu? Masa begitu? Cara kerjanya gimana? Nggak pernah anak-anak begitu, karena buat mereka yang penting magical, ajaib. Wah. Coba ceritain ke orang gede, masa apaan tuh, mana ada kayak gitu, mana bener kayak gitu, saudara. Apa yang hilang? Kekaguman, keheranan. Orang dewasa sudah tidak suka misteri, beda dengan anak kecil. Melihat semua yang misterius, menarik buat mereka. Saudara, saya suka, Albert Einstein pernah berkata begini, hal terindah yang dapat dialami dalam hidup adalah yang misterius. Misteri adalah sumber dari semua seni dan pengetahuan, betul gak saudara? Tanpa ada misteri, tidak ada yang dicari, tidak ada seni, tidak ada pengetahuan. Saudara mau tahu, setiap seni dan pengetahuan lahir dari misteri. Segala sesuatu yang tidak diketahui dan mau diketahui oleh orang itu, maka dari situ lahirlah ilmu pengetahuan. Karena ada manusia-manusia yang kepo.
Ingin tahu, tapi bedanya ingin tahunya bukan dengan kritik. Tetapi ingin tahunya dengan perasaan takjub. Ya, Albert Einstein bilang gini, orang yang tidak lagi merasakan perasaan apapun, yang tidak lagi bisa berhenti dan menikmati kesunyian dalam hidup dengan penuh kekaguman, sama saja dengan orang yang sudah mati. Saya mau tanya, jangan-jangan berapa tuanya Anda hari ini? Apakah jangan-jangan kita sudah kehilangan kekaguman yang harusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Apakah jangan-jangan kita melihat segala sesuatu, sudah menilainya semua dari apa yang kita lihat saja? Hari ini pengingat, boleh nggak kita kembali mengingatkan diri kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya, Anda tidak hidup dari melihat saja, tetapi dari apa yang firman Tuhan katakan kepada Anda terhadap situasi Anda. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saudara tanya sama saya, apa sih tanda-tanda orang yang kehilangan kekaguman? Tanda-tanda hilangnya hati yang penuh dengan kekaguman adalah sulit bersyukur. Ini sebenarnya bisa diaplikasikan dalam banyak hal. Dalam hidup Anda, dalam pernikahan pun sama. Ya. Kalau Anda masih terheran-heran, istilah gini, sampai hari gue heran kenapa istri secantik istri gue gitu kan. Masih mau sama orang kayak gue gitu kan. Terheran-heran gitu kan. Tapi detik udah kehilangan, saudara, beda ngomongannya. Udah gak ada pengucapan syukur, udah sulit untuk bersyukur ketika kita sudah tidak lagi bisa melihat keheranan dalam pernikahan kita. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita untuk penuh dengan kekaguman. Ya. Anak-anak kita juga sama, kalau Anda udah ngelihat anakmu sebagai malapetaka. Setiap Anda lihat, Anda marah-marah mulu. Tapi ingatkan dirimu, banyak orang mau punya anak gak bisa-bisa. Kamu diberi anugerah oleh Tuhan sekali coba, bahkan kadang-kadang ada yang kebablasan terus. Ya toh? Kenapa gak kita stop dan berpikir, Tuhan ajaib banget. Gue punya anak senakal dia, luar biasa gitu kan. Berarti nih orang pemimpin. Iya. Sebenarnya gak ada anak yang nakal, hanya ada anak yang berani sebenarnya. Berani. Kalau bisa diarahkan kekuatan beraninya kepada hal yang baik dan positif, anak itu kan jadi pemimpin yang besar. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jangan sampai kehilangan keherananmu. Bilang kanan kiri, jangan sampai hilang heranmu. Ya. Kalau kita kehilangan, saudara akan lihat, saudara. Itulah kenapa orang kadang-kadang bisa memperlakukan rekan kerjanya dengan sangat baik, sementara memperlakukan pasangannya seperti sampah. Apa yang hilang? Keheranannya. Sama mitra kerja bisa baik, oh iya silakan. Sama pasangan sendiri, ambilin sendiri. Seolah-olah bak ngomong sama binatang gitu kan. Emang gak punya. Sama mitra kerja yang Anda gak hidup seumur hidup, yang gak memberikan hidupnya untuk kamu aja, kamu bisa sopan loh. Ya gak? Yang cuman ketemu setiap hari beberapa jam aja kita bisa sopan. Tapi bagi orang yang sudah saudara tahu gak, ketika kita menikah, pasanganmu dan kamu sendiri memberikan hidupmu satu sama lain untuk tinggal barengan seumur hidup loh. Artinya dia benar-benar menyerahkan hidupnya buat saya. Kalau kita sudah lupa akan fakta ini, saudara, saya akan menganggap dia sebagai beban. Ya kan? Aneh kan? Harusnya orang yang memberikan hidupnya bagi kita lebih bisa kita hargai daripada mitra kerja kita. Apalagi bos kita. Betul gak saudara yang mengerti katakan amin? Yang setuju bilang amin. Oke. Saudara balik lagi cerita. Zakaria ini pikir masalah dia adalah umurnya. Padahal masalahnya bukan umur. Masalah Zakaria adalah satu, dia kehilangan rasa kagumnya. Dia kehilangan rasa keheranannya. Ya. Saudara, dan menurut saya nggak heran. Kalau Anda pikir baik-baik, Anda coba taruh dirimu di sepatunya Zakaria. Kalau saya jadi Zakaria, baru menikah, pasti pengennya punya anak dong. Aku mau punya anak, Tuhan janji, nama gue aja udah Tuhan berjanji, Tuhan ingat janjinya, Tuhan ingat janjinya. Wah, begitu masuk pernikahan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Karena saudara masih ngerti, di zaman itu punya anak artinya punya janji dari Tuhan. Ya. Ketika seseorang mandul dan tidak punya anak, itu dianggap sebagai aib bagi masyarakat mereka. Jadi saudara bisa bayangin, kalau sekarang buat kita nggak punya anak, kita nggak terlalu pusing. Tapi di masa itu adalah aib, adalah rasa malu ketika seseorang dianggap mandul. Karena orang yang mandul dianggap orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Karena anak itu pemberian Tuhan. Saudara ngerti ya?
Jadi konsep itu mereka sangat dipermalukan karena tidak kunjung punya anak. Dan lucunya mereka ini imam loh di dalam gereja, mereka ini setia pelayanan. Saudara, kalau saya jadi Zakaria, bertahun-tahun mendoakan hal yang sama, tetapi tidak kunjung mendapat jawaban. Saudara, saya rasa Anda juga akan sama seperti Zakaria, kecewa. Betul nggak? Saya juga rasa saya akan kecewa ngalamin itu bertahun-tahun. Menjadi seorang imam, semua yang didoakan mungkin punya anak, dia sendiri tidak punya, nggak kunjung punya anak. Saudara, stresnya kayak apa, malunya kayak apa, betul nggak saudara? Udah sangat tua. Nah saudara, saya mau bilang kenapa rasa kagum hilang dari hati Zakaria. Dari mana tuh pastor tahu kalau hatinya kehilangan rasa kagum? Dari responnya kepada Gabriel. Mana mungkin gue udah tua. Ya kan? Saudara, kenapa Zakaria bisa kehilangan rasa kagum? Kalau saya bilang saudara, kekecewaan, slide-nya mati ya. Kekecewaan adalah pembunuh rasa kagum nomor 1. Saudara, orang bukan membunuh rasa kagum dengan sengaja. Nggak ada orang yang dengan sengaja mematikan rasa kagum mereka. Itu hanya tidak sengaja karena apa? Kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan. Jawaban yang tidak kunjung kita terima. Terobosan yang kita terus-menerus doakan dan percayakan. Kita deklarasi terus. Aku percaya. Kita nyanyikan terus. Kanan kiri dapat mujizat. Depan belakang dapat mujizat, Anda tidak kunjung dapat mujizat. Saudara, saya rasa Anda juga akan kecewa. Kita manusia. Ini yang dialami Zakaria. Sampai suatu hari Allah turun tangan. Ya. Dan saudara, saya mau bilang sebenarnya campur tangan Allah bukan hanya ketika Elizabeth hamil, tetapi ketika Zakaria terpilih untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara tahu bahwa di zamannya Zakaria, saya kemarin selidiki, di masa itu ada 20.000 lebih imam. Dan dari 20.000 imam yang ada itu diundi siapa yang akan masuk tahun ini. Mereka masuk cuma setahun 2 kali, apa sekali saya lupa deh. Setahun 2 kali. Dan itu diundi, jadi artinya kalau ada 20.000 orang dan cuma 2 yang masuk setiap tahunnya, artinya ada orang yang jadi imam tapi gak akan pernah dapat kesempatan untuk masuk ke ruang Maha Kudus sama sekali, betul gak? Zakaria sama nih, udah lama gak pernah dapat kesempatan dan itu kayaknya udah gak mungkin. Jadi kalau bisa dapat kesempatan untuk masuk ke ruang Maha Kudus, itu seperti menang lotre. Yang kesempatannya kecil sekali, saudara ya. Tapi Zakaria bisa menang hari itu. Dia dapat lotre, bayangin, saudara bayangin dia udah tua. Dapat undian, oke gitu kan. Dia masuk ke ruang Maha Kudus. Udah tua, saudara bayangkan tua, jalannya udah, ya saudara bayangin sama saya, Zakaria masuk ke ruang Maha Kudus. Tiba-tiba ada malaikat Gabriel di sebelah, wah astaga. Saudara bisa bayangin gak, Anda masuk ke ruang Maha Kudus, di ruangannya itu harusnya tidak ada satu orang pun, ada. Lalu tiba-tiba muncul di sebelah kananmu, malaikat. Saudara jangan pikir malaikat tuh uplit-uplit kecil kayak cupit-cupit begitu. Malaikat itu kalau di Alkitab tumbuh, gede besar. Kayak Shaquille O'Neal tau gak sih saudara? Pemain basket yang gede, Yao Ming pernah lihat gak sih? Gede, besar, tinggi. Makanya setiap kali malaikat muncul ketemu orang, jangan takut. Kenapa? Karena mungkin setiap orang yang ketemu, ini mati gitu kan. Jangan takut, jangan mati gitu kan. Karena malaikat tuh gede banget saudara. Saudara bisa bayangin Zakaria tua-tua. Ya sekarang gak usah deh ngomongin Zakaria. Anda kalau dikagetin cucumu, pernah gak sih Anda masuk kamar? Harusnya kamu tahu di kamar itu gak ada orang. Tahu-tahu ada dor. Apa gak copot jantungmu? Ngeliat, apalagi yang Anda lihat bukan anak kecil. Betul gak? Debt collector yang gedenya minta ampun, kumisan. Wah, aduh. Gimana gak shock jantung gitu kan? Zakaria juga wah, gitu kan. Tenang, jangan mati. Gitu kan. Terus malaikatnya bilang, kamu akan punya anak. Intinya malaikat itu cuma ngomong gini, yang kamu doakan dulu dan yang sudah berhenti kamu doakan karena sudah terlalu lama tidak dijawab, akan dijawab Tuhan. Tapi saudara, kalau Zakaria aja seorang imam yang setia dan konsisten dalam pelayanan kepada Tuhan, Zakaria aja saudara bisa meragukan, dia berkata begini, mana mungkin? Saya bilang begini saudara, kalau Zakaria bisa bersikap seperti itu, apalagi Anda dan saya. Betul gak saudara? Kita juga bisa menjadi sangat
Oh, nggak mungkin lah, mana mungkin. Kita bisa jadi menolak jawaban yang Tuhan kasih hanya karena sudah lama tidak datang. Kita jadi bisa loh saudara menolak, saya nggak suka Tuhan jawabnya seperti ini. Saya mau, tapi saya nggak mau yang kayak begini. Bisa loh saudara. Kekecewaan membuat kita rasa kagumnya hilang. Saudara, tapi yang menarik saudara, adalah begini, kalau tadi Anda baca 2 cerita tadi, ketika dua-duanya dikunjungi Gabriel, ya kan, dua-duanya dapat janji yang kurang lebih sama. Kamu bakal punya anak, kamu bakal punya anak. Si Zakaria ketika dibilang kamu akan punya anak, ngomongnya apa saudara? Bahasanya gimana? Coba kita baca mana ya? Nggak bisa ya. Saudara kalau Anda baca, mana ya kitab saya mana? Saya tampilin nggak? Saya punya pencetan mati. Boleh ditampilin ke ayat di mana Zakaria jawab nggak ya? Ini saya bukain aja deh. Mana Lukas ya? Nah, saudara ketika ditemukan malaikat, Zakaria jawabnya begini saudara. Lalu kata Zakaria 18. Oke, thank you. Salah. Oke. Ayat 18, Zakaria jawabnya gini saudara. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, ingat ya, saudara bandingkan dengan jawaban Maria. Maria ngomong gini, ketika dia bilang lu akan punya anak, Maria juga jawabnya begini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sebenarnya dua-duanya nanya hal yang sama loh. Menurut saya ini kayaknya diskriminasi gender banget. Sama-sama nanya, gimana caranya, gimana mungkin. Zakaria juga nanya, malah mungkin gue udah tua gitu kan. Tiba-tiba buyaka mati gitu kan, gak bisa ngomong. Sudah bayangin, dua-duanya nanya yang sama. Tapi yang satu begitu nanya, gak bisa ngomong. Maria nanya yang sama, tapi biasa-biasa aja tuh. Bener gak saudara kalau pikir-pikir? Kayak gak adil nih. Gara-gara dia masih kecil, baik gitu kan ya. Zakaria udah tua, banyak dosanya gitu kan. Wah ini gak bener banget nih kan. Tapi saudara saya bilang sebenarnya permasalahannya bukan di sini. Kalau Anda perhatikan baik-baik bahasanya, saudara. Yang berbeda adalah Maria setelah dijelaskan, bedanya gini saudara. Kalau Anda baca bahasa aslinya lebih mengerti karena bahasa Zakaria ada gini. Mana mungkin aku sudah tua. Sedangkan Maria bilang, gimana caranya? Aku belum bersuami. Yang satu menunjukkan kalau benar gue akan percaya kalau gue lihat buktinya. Kayak gitu. Yang satu minta bukti, di mana tandanya? Saudara masih ingat gak baca tulisnya gitu? Dari mana tandanya aku tahu? Tandanya apa? Sedangkan yang Maria minta, saudara perhatikan, yang Zakaria minta adalah tanda, bukti. Yang Maria minta adalah kejelasan. Aku percaya, tapi gimana caranya? Aku percaya, tapi aku nggak ngerti. Aku percaya, tapi aku nggak paham. Kalau Zakaria beda, aku percaya kalau lu buktiin. Nah ini bedanya. Saudara, di sini saya bilang, mana saya tulis? Udah habis ya? Ya udah habis ini. Udah mau habis. Saudara bedanya apa? Yang satu masih punya rasa kagum ketika Maria umur 12 tahun dia bilang kamu akan dapat perkenanan, kamu akan melahirkan Yesus. Oh ya? Gimana caranya? Penuh dengan rasa ingin tahu dan percaya bahwa itu akan terjadi. Makanya dia bilang dilanjutkan dengan ayat dia berkata, Maria berkata apa? Jadilah kepadaku sesuai apa yang kau katakan, aku ini hambamu. Sedangkan Zakaria percaya kalau ada buktinya. Nah, saudara saya tanya, kita ini yang mana sekarang? Apakah kita masih bisa percaya, Tuhan aku percaya hanya aku tidak ngerti, itu benar. Jangan sampai, Tuhan kalau memang benar, mana tandanya? Mana buktinya? Ya. Nah ini saudara, kedua kasus ini supranatural. Baik Zakaria dan Yusuf keduanya ngalamin keajaiban. Ya. Tapi yang menarik juga saudara lainnya begini, ceritanya begini. Ketika Gabriel menjumpai Zakaria, Gabriel juga menjumpai Maria. Nggak lama kemudian Gabriel menjumpai Yusuf juga, saudara masih ingat gak? Yang menarik Elizabeth kagak dikunjungin. Bener gak? Zakaria doang. Ya. Saudara, kalau saya percaya, kenapa? Karena kasusnya Maria beda dengan kasusnya Elizabeth, walaupun warnanya sama. Karena Maria itu
tidak bersuami tetapi akan memiliki anak. Jadi Yesus lahir dari perawan. Ya, seorang perawan. Sedangkan Elisabeth bukan perawan. Jadi kenapa dia harus datangi Yusuf? Karena itu momen yang hanya terjadi sekali dalam sejarah dan gak akan terjadi lagi. Saudara jangan pernah ada lagi percaya kalau ada orang ngomong, saya dihamili Tuhan. Itu gak akan ada lagi. Itu hanya sekali, itu sekali aja terjadi dan itu bukan dihamili sebenarnya saudara. Kata dihamili itu gak tepat. Tetapi dia hamil dari Roh Kudus, dikatakan begitu. Ya. Sedangkan Zakaria kasusnya beda. Dua-duanya dapat janji anak, yang satu tinggal terima, Yusuf hanya tinggal kerjasama. Yang satu Zakaria, saudara bayangkan sekali lagi, Zakaria udah tua nih, pulang-pulang bisu. Dia terima janji Tuhan bahwa dia akan punya anak. Yang Allah kerjakan adalah buka rahimnya Elisabeth. Tapi berapa banyak yang tahu bahwa kalau Zakaria tidak melakukan hubungan intim dengan Elisabeth, gak akan terjadi walaupun Tuhan sudah buka rahimnya. Saudara bisa bayangin gak untuk opung-opung tua-tua mesti lakukan hubungan, itu aneh banget kan. Ayo coba bayangin, sekarang coba mikir, kalau orang dewasa semua. Alkitab nih aneh memang. Iya gak saudara? Tua-tua, opung-opung, mungkin begitu pulang Elisabeth mikir, biasanya orang bawel sekarang diem ya. Iya kan? Dia nggak tahu kalau si Zakaria nggak bisa ngomong. Waduh kamu dengerin saya ya, aduh kamu manis banget. Yang Zakaria bisa cuma dengerin, wah istrinya senang didengar terus gitu kan. Jangan-jangan itu kunci hubungan sehat kan, menjadi pendengar yang baik. Setelah berusaha dengan keras, menurut saya berusaha keras loh saudara, bener gak? Udah tua, ayo yang tahu pasti ngerti kan. Paham kan saudara maksudnya kan? Yang saya mau sampaikan apa? Saudara dengar baik-baik. Dalam banyak kasus, Allah kerjakan bagiannya, tetapi kita juga tetap harus kerjakan bagian kita. Kita berdoa untuk mujizat, tapi Anda harus tahu, ada banyak hal di mana mujizat ada dari bagian Allah dia bukakan, tetapi dari bagian kamu juga harus eksekusi. Anda juga harus mengerjakan bagian kamu. Banyak Anda menunggu Tuhan untuk mujizat, sebenarnya Tuhan lagi nungguin kamu. Gue udah buka jalan, lu jalan sekarang. Gitu kan. Gue udah buka jalan. Tapi kalau kita gak punya hati yang penuh dengan kekaguman saudara, Anda gak akan pernah bisa ngelihat jalannya. Karena hatimu udah terlanjur apatis. Ngelihat segala sesuatu sudah pesimis. Udah gak lagi mau coba apapun yang Tuhan sudah kerjain. Padahal Tuhan bilang, kali ini lu coba, lu pasti berhasil karena gue udah bukain. Dulu lu coba-coba gak bisa karena belum dibukain. Tapi ketika Allah berbicara, saudara butuh hati yang berkata, Tuhan aku percaya ini bisa terjadi, baru mujizat itu kita alami. Amin. Saudara, menarik karena Elisabeth dan Maria ini terhubung. Keduanya sama-sama mengalami di mana mereka berada dalam kehendak Tuhan. Tetapi keduanya mengalami kehidupan yang sama sekali berlawanan dengan janji Allah. Maria dan Elisabeth dan Zakaria dua-duanya ada dalam kehendak Tuhan. Ada dalam pekerjaan di mana Tuhan mau mereka kerjakan. Tapi buahnya tidak kunjung datang. Sedangkan kalau Anda perhatikan Maria ketika Gabriel muncul, Gabriel berkata, kamu dapat perkenanan Tuhan. Siapa di sini mau dapat perkenanan Tuhan? Nah, saudara sadar nggak perkenanan Tuhan dalam hidup Maria ketika datang sebenarnya bukan hanya menghasilkan berkat loh. Tapi kesusahan seumur hidupnya Maria loh. Bener gak? Gara-gara perkenanan Tuhan, dia dapat perkenanan Tuhan, dia punya Yesus. Saudara mesti tahu bahwa Maria harus menghadapi stigma selama 30 tahun yang sangat negatif. Betul gak? Karena masyarakat saudara tahu, orang-orang tetangga pasti ngomongin. Lu dengar belum Maria? Kenapa dia? Dihamilin Tuhan katanya. Saudara pasti ngomongnya begitu, bener gak saudara? 30 tahun, Yesus tumbuh besar. Saudara jangan pikir Yesus juga gak ngalamin tekanan. Karena sekampung tahu, itu Yesus bukan lahir dari Yusuf. Sekampung tahu, itu Yesus bukan anaknya Yusuf. Saudara bisa tahu gak? Makanya kenapa Yesus ditolak di Nazaret, masih ingat gak? Karena orang-orang kampung Nazaret tahu betul bahwa Yesus bukan anaknya Yusuf. Saudara pikir cerita ini cuma cerita Natal ini kasar juga sebenarnya. Coba bayangkan kalau ini terjadi. Bener gak? Jadi omongan setanah merah. Maria punya anak di luar nikah, bapaknya gak ada yang tahu. Seumur hidup loh itu nempel di Maria, betul gak?
Gara-gara perkenanan Tuhan loh. Siapa yang masih mau perkenanan Tuhan? Nah ya loh. Ya bener nggak? Kan gara-gara kamu dapat perkenanan Tuhan seumur hidup susah. Tapi saudara saya mau bilang bahwa jalan Tuhan dan jalan kita, rancangan Tuhan dan rancangan kita itu berbeda. Itu berbeda. Apa yang bagi kita baik belum tentu bagi Tuhan baik. Tetapi hasil akhirnya akan selalu lebih baik. Ini saudara. Ya. Dan saya mau tutup di sini. Kenapa Maria diberitahu tentang Elizabeth yang sudah hamil 6 bulan? Ya. Menurut saya gini saudara. Karena Tuhan tahu kehidupan yang akan dilewati Maria gak akan mudah. Karena itu dia diberi sahabat iman. Seorang sahabat yang tahu persis apa rasanya. Untuk berada dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Tetapi realita hidup berbeda dengan apa yang pernah ia janjikan. Elizabeth tahu persis. Betul gak saudara? Saudara saya berharap bahwa di masa-masa ini Anda punya seorang sahabat yang tidak hanya kasih tahu jeleknya Anda apa. Yang tidak hanya kasih tahu kesalahanmu di mana. Tetapi Anda memiliki seorang sahabat minimal yang bisa melihat Anda berdasarkan apa yang Allah janjikan terhadap Anda. Saudara, Anda perlu orang yang bisa berbicara kepada Anda apa yang bisa Anda kerjakan. Jangan hanya kasih tahu saya salahnya saya apa. Tapi kasih tahu saya apa yang saya bisa kerjakan bersama dengan Tuhan. Jangan hanya kasih tahu bahwa keluarga saya berantakan. Kasih tahu, beritahu saya bahwa keluarga saya bisa jadi lebih baik. Saudara, saya perlu sahabat yang punya iman, yang punya pandangan, percaya bahwa bersama dengan Tuhan sesuatu bisa terjadi. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan sekalipun saya melewati tahun demi tahun yang penuh dengan kepahitan, tahun demi tahun yang penuh dengan kesusahan, saya perlu sahabat yang mengingatkan saya bahwa sekalipun yang kita alami hari ini susah, tetapi Tuhan ada bersama kamu. Immanuel kata Tuhan, pesan Natal, Allah bersama kamu. Saudara pikir Maria gak ngalami kesusahan? Oh, dia ngalamin kesusahan seumur hidupnya. Tetapi dia konsekuen dengan omongannya terhadap Tuhan. Tuhan, aku ini hambamu. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Ya. Ini bukan cuma soal pasrah, bukan. Saya juga gak mau Anda pasrah dengan keadaanmu. Tetapi saya mau Anda belajar sepakat berdamai dengan apa yang Allah katakan terhadap kamu. Kalau Allah katakan kamu adalah anak yang dikasihi, mulai hidup seolah-olah Anda adalah anak yang dikasihi. Kalau kita berkata bahwa kamu adalah kebenaran Allah, you are the righteousness of God. Hiduplah sebagai orang benar. Jangan hidup nggak benar lagi gitu kan. Kamu adalah orang yang sudah dibenarkan, hiduplah sebagai orang benar. Ketika Anda mulai sepakat dengan apa yang Allah katakan, maka terobosan terjadi. Ya, saudara masih ingat ketika Zakaria bisu? Baru mulai bisa bicara kapan? Ya kan? Ketika anaknya lahir, orang-orang nanya, namanya siapa? Secara tradisi anaknya harusnya Zakaria Pembaptis. Betul nggak? Harusnya namanya Zakaria. Tapi ketika dia bilang, ambilkan saya tablet. Tulis Yohanes. Detik dia sepakat dengan apa yang Allah katakan terhadap hidup dia, mulutnya kembali terbuka. Saudara. Itulah saya bilang, kenapa saya memberi judul mulut tertutup, mata terbuka. Orang bilang kalau Anda gak bisa lihat, pendengaranmu lebih baik, betul gak? Hari ini saya bilang, kalau mulutmu tertutup, Anda bisa belajar melihat lebih baik. Detik Anda bisa melihat keajaiban, mulutmu akan terbuka kelak, tetapi yang keluar adalah puji-pujian. Ketika Zakaria dapat janji Tuhan, yang keluar adalah ketidakpercayaan. Berbeda dengan Maria, ketika dia terima janji Tuhan, Anda lihat ayat berikutnya, dia menyanyikan nyanyian kepada Allah. Dia bersuka cita akan apa yang Allah sudah sampaikan. Karena dia percaya apapun yang Allah janjikan, pasti terjadi. Ya. Ini pesan Natal tahun ini saudara. Jaga hati kita untuk penuh dengan kekaguman, sembari menunggu janji Tuhan. Zakaria sama Elizabeth sudah kunjung tua, tidak kunjung terima janji Tuhan. Tapi jangan sampai kita kehilangan rasa kagum kita. Jangan sampai kita kehilangan rasa heran kita. Ya, saya berdoa ini jadi komitmen hati kita pagi hari ini. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus.
Mari saudara, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, kita persiapkan hati untuk perjamuan kudus. Biar memasuki musim penuh kekaguman, season of wonder. Bulan ini kita mau tutup tahun ini saudara. Saya berdoa kita sama-sama gereja menutup tahun ini. Dengan komitmen bahwa saya akan menjaga hati saya untuk menyala dengan kekaguman. Saya gak mau hati saya menjadi dingin dan apatis. Tapi saya mau hati saya berkata, Tuhan, apa yang kau katakan aku percaya akan jadi. Sekalipun Anda tidak ngerti, sekalipun Anda tidak tahu caranya, saudara Anda harus mulai berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku percaya bahwa aku akan mengalami pemulihan. Walaupun aku tidak tahu caranya. Aku percaya bahwa apa yang kau katakan terhadap hidupku pasti akan jadi. Walaupun aku tidak mengerti caranya, tetapi aku percaya. Nah, ini yang harus muncul di hati Anda. Mari saudara persiapkan hatimu. Berdoa sama Tuhan, minta. Sembari perjamuan kudus dibagikan, saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan, nyalakan api yang penuh dengan kekaguman di hati saya. Nyalakan hati yang penuh dengan keheranan di hati saya. Agar ketika janji Tuhan akhirnya datang dalam hidup saya tidak ditemukan seperti Zakaria yang malah menolak janji yang pernah ia doakan. Hanya karena bentuknya tidak sesuai yang dia harapkan. Zakaria berharap bahwa dia punya anak di masa mudanya. Tetapi Allah punya rencana bahwa dia akan punya anak di masa tuanya. Zakaria berharap bahwa kekuatan dia yang akan dipakai untuk menghasilkan buah. Tetapi Tuhan melihat bahwa aku punya rencana lain. Aku punya rencana lain. Sembari kita menunggu janji itu datang, saudara, saya mau minta agar kita nyalakan kembali hati kita yang penuh keheranan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saudara ambil waktu, berhenti sebentar, berhenti sejenak dari apapun yang ada di pikiranmu, di hatimu. Berhenti sejenak, pandang wajah Tuhan. Lihat hidupmu dari kacamata Tuhan. Mungkin beberapa dari Anda berpikir bahwa hidup saya sudah terlalu berantakan untuk bisa dipakai Tuhan. Terlalu banyak kesalahan yang pernah saya buat di masa lalu untuk Tuhan bisa pakai. Tapi hari ini saudara, saya mau Anda lihat Tuhan. Allahmu sedang berkata bahwa tangan hidupmu ada di tanganku. Aku belum selesai merajut hidupmu. Jangan taruh titik pada apa yang Tuhan taruh koma. Jangan buru-buru taruh titik dalam hidupmu. Kalau Tuhan masih taruh koma. Apa yang hari ini Anda alami belum selesai, belum selesai. Segala kemuliaan hanya untukmu.
hanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Yes, Lord. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Semua yang ku punya, semua yang ku punya itu milik-Mu. Semua yang ku bisa itu karena-Mu. Semua yang ku punya itu milik-Mu. Semua yang ku bisa Saudara, saya seperti Tuhan ingatkan. Ada beberapa dari Anda mungkin merasa apa yang Zakaria dan Elizabeth alami. Saudara, ketika Zakaria dan Elizabeth tidak kunjung menerima janji Tuhan walaupun dia sudah sangat tua. Saudara harus bayangkan itu, usia mungkin sudah melewati 30-40 tahun kekecewaan. Dan saudara, saya melihat gambaran seolah-olah seperti Zakaria dan Elizabeth ini seperti menjadi cemooh orang. Orang-orang sekeliling mereka berkata mereka ini melayani Tuhan tetapi tidak punya kunjung anak. Mereka melayani Tuhan tetapi tidak ada buah yang bisa kami lihat. Banyak orang berkata mereka ini sebenarnya sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka tidak punya perkenanan Tuhan. Mereka pelayan Tuhan yang kehilangan perkenanan Tuhan. Saudara-saudara masih bayangkan bahwa itu yang dilalui Elizabeth dan Zakaria bertahun-tahun dalam pelayanannya, dalam hidupnya. Sampai titik di usia tuanya, Tuhan mengingat janjinya seperti nama mereka. Dan Tuhan berkata, aku belum selesai, aku punya rencana lain. Hari ini saudara saya berdoa, apa yang Anda hari ini alami, mungkin Anda berasa seperti orang kanan kiri berkata, Anda sudah ditinggalkan Tuhan. Lihat hidupnya, Allah telah meninggalkan dia. Lihat hidupnya dirundung kemalangan. Lihat hidup mereka, Allah telah meninggalkan mereka. Hari ini Tuhan berkata, saudara dengar baik-baik, ini yang Tuhan sampaikan kepada Anda. Ini yang Tuhan sampaikan. Immanuel, aku selalu menyertai engkau. Aku selalu menyertai engkau. Tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Sekalipun dunia melihat sepertinya Allah telah meninggalkan engkau, tapi Tuhan berkata, aku belum meninggalkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau ada di tanganku. Engkau ada dalam rencanaku yang sempurna. Sepakat dengan janji Allah, sepakat dengan rencana Allah. Semua yang aku punya milik-Mu Tuhan. Semua yang aku bisa itu karena-Mu. Semua Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Sampai kita bisa menaikkan hati ini. Semuanya milik-Mu Tuhan. Semuanya milik-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau baik. Aku percaya Engkau baik. You have not forsaken me. Engkau belum meninggalkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Hari ini sepakat dengan janjinya. Dia bukan Allah yang jahat. Dia bukan Allah yang hitung-hitungan. Dia bukan Allah yang kejam. Dia Allah Bapamu. Dia Bapamu yang baik. Dia Bapamu yang baik. Semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku.
adalah tanda janji Allah, covenant Allah. Ini adalah perjanjian Allah dengan engkau. Tanda bukti bahwa apa yang Dia janjikan ya dan amin. Dan firman-Nya berkata bahwa semua yang Allah janjikan tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Hari ini perbaiki pandanganmu terhadap Allah. Dia Allah yang tidak sekalipun pernah ingkar janji. Tidak pernah, tidak pernah. Mari saudara angkat perjamuan di tanganmu. Angkat roti di tanganmu. Sepakat dengan Allah, sepakat dengan Allah. Mari saudara ikuti deklarasi saya. Kita sama-sama jadikan ini pengakuan iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ditikam, ditombak di atas kayu salib. Kami percaya kami telah disalib bersama Kristus. Kami bukan lagi manusia lama yang berdosa, tapi manusia baru yang sudah bebas dari dosa. Kami adalah anak-anak Bapa. Kami kuat di dalam Dia. Kami memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam melewati apapun di hidup kami. Kami percaya oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Kami sehat, tidak terkapar di rumah sakit atau ruang ICU. Segala penyakitku disembuhkan dari kepala sampai ke kaki. Semua organ tubuhku, peredaran darahku, syaraf-syarafku sempurna sehat. Kami adalah gereja yang percaya bahwa mujizat masih ada di tangan kami sampai hari ini. Tangan kami memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit karena Tuhan Yesus sudah memberikannya kepada kami. Mari saudara ambil waktu berdoa buat yang sakit. Kalau Anda punya kerabat atau kalau Anda punya keluarga atau Anda sedang sakit hari ini, naikkan dirimu di hadapan Tuhan, bersyafaat, berdoa. Bilur-bilur Allah, bilur-bilur Yesus dicurahkan, dipecahkan bagi penyakit Anda. Segala penyakitmu telah disembuhkan. Mari saudara bersyafaat, berdoa, berdoa, lepaskan kesembuhan, lepaskan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit tunduk di bawah nama Yesus. Segala penyakit tunduk di bawah nama di atas segala nama. Hari ini kami lepaskan deklarasi kami Tuhan. Kami lepaskan kesembuhan. Datang turun menaungi setiap tubuh yang sedang mengalami penderitaan penyakit Tuhan. Hari ini kami lepaskan. Kami deklarasikan gereja ini akan menjadi zona bebas penyakit. Zona bebas penyakit, tidak ada penyakit yang datang ke tempat ini bisa bertahan. Kami berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang melepaskan kesembuhan. Kaulah Jehovah Rafa, Allah penyembuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara makan dengan iman dan pengucapan syukur. Oh sudah, mari kita angkat anggur di tangan kita. Kita sama-sama berdoa, deklarasikan, jadikan pengakuan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya darahnya telah mengampuni semua dosa yang kami buat dan mencabut semua kuasa dan kecenderungan dosa dalam diri kami. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami bersama keluarga telah ditebus, dikuduskan, dibenarkan, dan sedang disempurnakan. Kami dan keluarga berhak menerima berkat yang menjadi hak orang benar. Kami dijaga, dilindungi, bebas dari bahaya dan celaka. Kami tahu iblis sudah dikalahkan dan akan tetap terkalahkan karena kami lebih dari pemenang di dalam Dia. Kristus sudah memenangkan semua di kayu salib. Semua sudah selesai. Kami percaya kami akan berjalan dalam kesehatan ilahi dari Allah. Mari saudara ambil waktu berdoa untuk pergumulanmu. Saudara bawa di hadapan Tuhan, bersyafaat untuk pergumulanmu. Kalau Anda punya kerabat atau keluarga yang masih jauh dari Tuhan, ini saatnya bersyafaat juga bagi dirinya. Darah Yesus cukup, lebih dari cukup untuk menebus setiap kesalahan-kesalahanmu. Darah Yesus tercurah bagi setiap manusia. Mari saudara berdoa, bersyafaat bagi mereka.
Kalau sudah kita teruskan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Saudara terima dengan pengucapan syukur dan iman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang baik. Engkau yang menyempurnakan setiap doa syafaat kami Tuhan. Kau Allah pendoa syafaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang sangat baik bagi kami. Dan itu sangat kami sadari dan yakini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sedikit pengumuman sebelum saya serahkan kepada WL. Setelah ini kita ada pertemuan Natal sebentar ya, rapat Natal sebentar, panitia Natal yang sudah ditetapkan. Mohon untuk meluangkan waktu sejenak untuk kita membahas rapat terakhir, karena 2 minggu lagi kita sudah ada perayaannya. Jadi minggu ini kita rapat terakhir untuk beresin semua yang perlu diberesin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih buat hambanya, Pastor Chris. Saatnya kita akan